Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak kami yang terkasih, bolehlah dengan sukacita berjabat tangan dengan di sekitarnya dan katakan, selamat hari Pentakosta. Ya, puji Tuhan. Ada roh Tuhan ya. Ya, ibu bapak saudara-saudari dan anak-anak kami, firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayat 11 saya akan baca untuk kita. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada orang yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tidak akan menjadikan firman ini menjadi berat untuk kita pahami. Yang pasti yang pertama adalah menyatakan siapakah Roh Kudus. Yang kedua, apakah rupa-rupa karunia itu dan sumbernya dari siapa? Yang ketiga, kenalilah roh itu dalam kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi kita tidak usah berpikir terlalu berat untuk memikirkan Roh Kudus itu siapa. Karena pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu sesungguhnya adalah Tuhan. Karena apa? Karena memang di dalam 1 Korintus 12 ini, kenyataannya apa yang terjadi? Di kota Korintus itu yang begitu istimewa, yang begitu hebat, yang begitu besar, yang begitu kaya, yang begitu luar biasa, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan. Tetapi banyak melakukan dosa. Kaya dalam segala hal hikmat dan pengetahuan, tapi miskin dalam kerohanian. Karena apa? Tantangannya berat. Bukan hanya sekedar banyak pengajar-pengajar palsu di situ, tetapi terjadi juga perselisihan, konflik antara sesama golongan pada saat itu.
Ada yang menyatakan bahwa golongannya yang paling benar. Kami golongan Kefas, kami golongan Paulus, kami golongan Apolos, kami golongan Kristus adalah yang paling benar. Sehingga ikutlah aku katanya. Mengikut pemimpin-pemimpin golongan-golongan mereka masing-masing. Yang menyatakan bahwa golongan mereka adalah golongan yang paling benar. Sehingga Kristus Yesus tidak dimuliakan lagi. Jadi keberadaan roh Tuhan ini bukan untuk memecah belah. Tapi keberadaan roh Tuhan, roh kudus ini dalam rupa-rupa karunia adalah untuk mempersatukan jemaat. Tapi kenyataannya apa? Mereka kaya dalam pengetahuan, dalam ilmu, dalam hikmat. Tetapi miskin secara roh. Terjadi perpecahan. Terjadi perbedaan pendapat. Bukan hanya itu saja. Ternyata bagi pengikut-pengikut Kristus bahayanya ada juga. Karena ketika mereka mengenal Kristus Yesus, ternyata dari kekasaran Romawi mengatakan bahwa yang hanya disembah adalah raja. Tidak ada selain raja yang boleh disembah. Kaisar yang harus disembah dan dipuja. Siapa yang tidak menyembah kaisar dan memuja kaisar, maka dia akan ditahan bahkan dibunuh. Ini tantangan berat bagi pengikut-pengikut Kristus di zamannya itu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita memahami firman ini, yang kita ketahui begitu luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu yang mampu untuk mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Nah, satu hal pemahaman, masihkah melekat di telinga kita, atau masihkah ada paham bagi kita yang menyatakan seperti ini? Wah, kalau di HKBP itu gak ada Roh Tuhan. Masih adakah pernyataan yang menyatakan hal yang seperti itu? Jadi di mana Roh Tuhan itu? Kalau di rumah Tuhan ini saja kita tidak menemukan adanya Roh Tuhan. Jawabannya apa? Di ayat 3. Ibu bapak saudara-saudari, kita dapat membaca di ayat 3 dikatakan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi pada zaman di Korintus itu banyak karunia-karunia yang diperoleh. Tapi melalui karunia-karunia itu mereka mampu mengatakan terkutuklah Yesus. Bagaimana kita membandingkan ini dengan epistel yang tadi kita baca? Dari keturunan Kain sampai kepada Lamek 7 keturunan. Ini tidak melibatkan Roh Allah dalam keturunan mereka. Karena begitu banyak karunia yang Tuhan berikan. Bahkan katanya ya anak-anak Lamek ini, si Yabal ini disebut sebagai bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Lalu adiknya si Yubal katanya adalah bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Lalu dikatakan Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Zaman dulu aja ya. Keturunan yang penuh dengan dosa ya. Kain membunuh, Lamek juga membunuh. Karena apa dia membunuh? Karena ada yang memukul dia langsung membunuh. Kan gitu ya, seorang muda memukul dia sampai bengkak. Dia langsung membunuh. Ini kan dosa yang besar sekali sesungguhnya ya. Tetapi Tuhan masih tetap memberkati keturunannya. Dengan melahirkan anak-anak yang luar biasa yang penuh dengan rupa-rupa karunia. Jadi dari dulu sudah ada pengusaha-pengusaha ini, pengusaha ternak ya. Pengusaha sukses sudah ada. Sudah ada juga yang ahli dalam musik. Suling, kecapi dan lain sebagainya. Sudah ada juga yang ahli-ahli dalam teknologi di zaman-zaman sampai sekarang ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak melibatkan Tuhan dari segala sesuatu
karunia, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ujungnya apa? Dengan kesombongan dan membanggakan diri ya, Lamek ini berkata, Kain saja dengan 7 keturunan katanya sampai dia batasnya ya. Akan dihukum 7 kali katanya. Aku kata si Lamek, 70 kali 7 kali. Luar biasa dia menyombongkan dirinya. Menyatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk membinasakan dia dan keturunannya. Tapi apa? Bukan kehendaknya, tapi kehendak Tuhan. Dari Adam dan Hawa lahir lagi anak. Bukan hanya Kain dan Habel. Habel menggantinya adalah Set. Set anaknya Enos. Dari Enoslah mulai nama Tuhan dipanggil. Sedangkan keturunan dari Kain ini tadi ya, dia sebagai pengembara, anaknya Henok bahkan mendirikan kota dia. Tetapi dari keturunan Adam dan Hawa, Set dan Enos ini, mereka bukan membangun kota, tapi membangun mesbah Allah. Di mana Allah, nama Allah dipermuliakan. Tuhan berkenan. Sampai dari keturunan itulah nanti ya, kita tahu ya, bahwa disitulah ada keturunan Nuh. Dari keturunan Adam, Hawa, Set, dan Enos. Nanti akan ada itu Nuh ya. Di mana yang lainnya itu semua sudah musnah. Kan yang selamat hanya ini ya, Nuh dan 3 anaknya dan juga 3 mantunya kan. Yang lainnya itu, yang Lamek, yang sombong ini, yang tinggi hati ini ya, yang punya 2 istri. Dialah ini pertama kali masa penciptaan Tuhan hanya menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan. Mulai dari si Lamek inilah dia poligami, ada 2 istrinya, si Ada dan si Zila. Musnah, hapus itu semua. Dalam peristiwa air bah. Nah begitu juga dalam firman kita ini di 1 Korintus 12. Ternyata banyak juga rupa-rupa karunia yang mau dikatakan Paulus. Ada 9. Kalau kita baca di sini ya dari ayat 9 sampai ayat 10. Ada 9 rupa-rupa karunia. Nah sekarang letak kita ada di mana ini sesungguhnya? Karunia apa yang kita miliki? Talenta apa yang Tuhan kasih kepada kita? Apakah ketika kita memiliki karunia, satu dari antara yang 9 ini, karena amang inang anak-anak kami, karunia-karunia dari Tuhan itu banyak beribu-ribu. Ini hanya sebagian. Di Kejadian tadi 3 dikatakan. Di sini di Korintus ini perjanjian baru ada 9. Nah di kitab-kitab lain banyak sekali rupa-rupa karunia itu. Apakah ada dalam kehidupan kita? Bagaimana cara melihatnya? Gampang. Kalau saya berkata, apakah saya pendeta ini yang mampu berkhotbah? Apakah sudah tentu ada karunia atau roh Tuhan padaku? Amang Sintua tadi Gibson Siahan, apakah ada roh Tuhan dalam dirinya? Kalau dia tadi marageda, kan gitu ya. Song leader itu, apakah roh Tuhan ada baginya ketika dia menyanyi tadi itu? Walaupun tadi di nomor 4 itu agak-agak ini ya, goyang-goyang kita nyanyinya ya. Apakah tetap itu merupakan karunia Tuhan? Pemusik itu, apakah ada roh Tuhan baginya? Sintua-sintua tadi yang meminta-minta persembahan, mengumpulkan persembahan itu. Apakah ada roh Tuhan bagi mereka? Dari mana kita tahu? Dari mana kita kenali? Itu kur-kur tadi Inahana ya, lampita. Semakin teguhlah. Tadi dikatakan ya, wilayah 1 ini katanya, berbuahlah. Dari mana kita tahu roh Tuhan ada pada kita? Roh Kudus ada pada kita. Bagaimana kita mengenali itu? Amang inang saudara-saudari. Ada sekolah minggu di sini? Mana pemusik kita? Ada sekolah minggu? Kalau sekolah minggu gampang sekali. Dari lagunya itu ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kok saya aja yang nyanyi? Nggak tahu ya, belum lulus sekolah minggu. Oh di bawah sekolah minggu ya. Iya. Kan katanya, Yesus pokok dan, ayo semua, caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
langsung aja. Oh, tadi suruh nyanyi nggak mau ya? Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan. Lalu langsung disambut. Yesus. Nah, itu kan. Yesus cinta. Udah. Nanti kita nyanyi terus ya. Ya itu Mamang Inang, anak-anak kami ya. Kalau sekolah minggu mengenal roh Tuhan itu gampang sekali. Dari buahnya. Berbuahlah. Buahnya apa? Cinta, kasih. Karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dan kita mencintai sesama. Tapi kadangkala karena roh kemanusiaan kita lebih besar. Ego kita lebih besar. Kesombongan kita lebih besar karena karunia-karunia talenta kita, baik dari pendidikan kita, gelar kita, atau dari pekerjaan kita menghasilkan hasil yang baik. Kadangkala kita tidak melibatkan Tuhan lagi dari kesuksesan kita, dari kepintaran kita, dari kejayaan kita, dari ilmu yang kita dapatkan. Sehingga banyak manusia yang sombong, yang congkak. Kalau dalam Kejadian tadi itu dimusnahkan semua itu sama Tuhan. Karena itu tidak Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita sudah menerima karunia-karunia itu dan bahkan sudah berbuah, hasilnya ada. Nah harus kita tunjukkan, kita dikenal. Oh itu adalah pengikut Kristus. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan Yesus. Karena kita sudah yakinkan tadi melalui pengakuan iman kita bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, kalau kita menyatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, mari kenali dari buahnya. Dari dulu yang masih setengah-setengah atau sedikit-sedikit atau jarang-jarang berdoa. Kalau sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus, semakin rajinlah berdoa. Kalau dulu masih setengah-setengah membaca firman Tuhan, masih ogah-ogahan, masih malas-malasan, masih cuek, masih tidak peduli, mulai sekarang. Ayo bertumbuh dan berbuahlah supaya teguh. Asal lampita katanya ya, supaya lebih teguh, lebih kuat, tidak goyah. Semakin rajinlah baca Alkitab. Kalau dulu masih pemahamannya, aduh untuk apa ya aku ke gereja ya, kayaknya aku nggak mendapatkan Roh Kudus, Roh Tuhan. Pulang aku nggak dapatkan apa-apa. Mulai sekarang beribadah, mari temukan, cari Tuhan yang mampu untuk menenangkan kita, menyejukkan kita. Sehingga apa? Bagi orang-orang yang sudah menyatakan Roh Kudus adalah Tuhan, di dalam dirinya akan ada pengampunan. Bukan hanya kasih itu tadi saja. Bukan hanya sukacita itu saja, damai sejahtera saja. Pengendalian diri, kesetiaan, kebaikan. Bukan hanya itu saja. Tetapi ada pengampunan. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Melalui perkataan kita aja, bisa aja orang tersinggung ya kita buat ya. Bisa. Sakit hati karena perkataan kita saja yang menyinggung. Ah itulah kan dulu anaknya itu pintar-pintar itu sampai kuliah itu di mana lah kita bilang ya. Di luar negeri lah. Tapi lihatlah pulang ke Indonesia gak adanya kerjaannya. Anakku yang biasa-biasa aja sekolah di dalam negeri kerja di bank loh. Tersinggung. Enggak marsiat toa mak seliling mangulu. Tetangga, HP tetangga. Tidak ngomongan karena ketersinggungan. Kok bawa-bawa anak itu katanya kan. Bagaimana kita mau lampita? Bagaimana kita mau berbuah dan bertumbuh? Sedangkan perkataan kita sedikit saja sudah mampu membuat orang lain untuk sakit hati. Kalau kita sekarang masih jarang untuk berbuat kebaikan. Atau bahkan sekarang hanya mampu memberi kebaikan hanya kepada 5 orang. Besok-besok bertambahlah menjadi 10, 15, 20 orang. Karena apa?
Karena di keluarganya aja udah 5 kan. Berarti baik hanya keluarganya aja. Ya tambahlah sedikit ya tetangga ya. Atau tambahlah sedikit teman-teman satu persekutuan di PHD Core kan. Tambah, mulai besok tambahlah kebaikan-kebaikan itu. Yang supaya kita dikenali bahwa kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena memang Amang, Inang, anak-anak kami, karunia-karunia ini berbeda-beda. Gak ada yang sama. Tapi sesungguhnya sumbernya satu. Dari Tuhan semuanya. Tapi bagaimana kita untuk melakukannya supaya mempersatukan di tengah-tengah keluarga kita atau komunitas kita masing-masing. Sekarang hargai talenta atau pendidikan atau kerja keras orang tua kita. Atau jerih payah kita, pengorbanan kita. Mari kita hargai dan libatkan Tuhan di dalamnya. Supaya tidak ada kesombongan. Supaya tidak ada iri hati. Sekecil apapun talenta kita. Itu akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Kalau kita menghargai talenta kita yang Tuhan berikan bagi kita. Karena mustahil tidak ada talenta bagi setiap orang. Pasti ada. Yang hanya kerjanya hanya untuk menghibur aja mungkin. Ya adalah ya. Temannya sedih, dia pintar aja cari suasana. Jadi terhibur, ketawa. Itu talenta juga, dibutuhkan ya. Karena sekarang banyak kali orang itu Amang Inang yang stres, frustrasi. Jadi butuh-butuh hiburan juga. Yang menenangkan kita. Tapi intinya mari kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita miliki saat ini. Kalau masih punya keluarga yang utuh ya, hargai. Sayangi. Kalaupun sudah nggak utuh, lebih lagi sayangi dan hargai. Cintai, karena apa? Roh Tuhan itu dapat terlihat dari seorang ibu ya, itu ada ibu saya lihat. Menggendong anaknya, dia akan menatap anaknya. Itu bentuk dari kasih sayangnya. Dan bahkan akan mendoakan ini anak dalam tumbuh kembangnya. Kalau sudah besar nggak mungkin digendong ya. Apalagi kalau udah kuliah dia kan, disentuh pun nggak bisa lagi itu rambutnya. Pak, di mana kau? Amang, buru di mana kau? Didoakan, enggak bisa lagi, udah susah itu. Tapi masih dari kecil, yang masih punya ini ya, opung-opung cucunya itu ya. Digendong aja kalau masih kuat, diberkati, ditatap, didoakan ya. Karena jangan menjadi keturunan Kain itu. Tidak ada melibatkan Tuhan untuk keturunan-keturunannya. Sehingga menjadi keturunan yang membunuhlah, yang poligami lah. Banyaklah dosa. Tapi kalau sudah kita wariskan dan kita buat menjadi rumah kita mesbah doa, di rumah kita jadikan roh Tuhan ada untuk memanggil dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, betul-betullah akan berbuah manis. Seorang anak juga ya, akan nampak buahnya. Dari 10 hukum Taurat, cuman 1 ya yang dikatakan di situ adalah hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Umur panjang Amang Inang. Bukan sampai keinginannya 200, enggak juga ya. Tetapi umur panjang itu selama kita hidup, umur kita panjang, kita bersuka cita, kita bahagia. Kita kuat. Kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, rayuan. Kita hebat, kita dimenangkan iman kita. Memperjuangkan iman kita sampai pada masa tua kita. Tetap memuji-muji nama Tuhan. Bahkan sampai ke keturunan kita mendapatkan hasil dan buah itu. Sehingga apa? Semua keturunannya akan terberkati. Kadang-kala memang ada yang menyimpang. Tetapi kalau kita terus mengajarkan, menasehati, memudahi, akayanakotai, dia akan berubah itu. Karena senakal-nakalnya pun anak kita, dia pasti akan patuh juga kepada orang tuanya. Tetapi memang ada juga ya orang tua yang gak berbuat yang baik ya, contoh atau tiruan ya. Karena ada aja orang tua ya, karena terlilit utang, atau judi ya, dia rela untuk menjual anak perempuannya kepada orang. Ya, supaya menghasilkan uang dan mampu membayar utang-utangnya.
Ada aja orang tua yang seperti itu. Ada aja orang tua yang membunuh anaknya ya, atau sebaliknya ya. Berbagai macam kasus. Tapi bagaimana kita mau melihat orang-orang seperti itulah kadangkala yang tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mengambil jalan pintas. Anak-anak muda pun gitu, kalau nggak melibatkan Tuhan, malas ke gereja, malas berdoa ya. Inilah orang yang suka-suka putus asa dan bahkan menganggap dirinya adalah miliknya. Sehingga dia mau aja dia bunuh diri ya. Karena gak melibatkan Tuhan, dia gak percaya sama Tuhan itu sebagai penyelamatnya. Tuhan itu gak hadir di dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada yang menerangi kehidupannya. Padahal janji Tuhan adalah ketika kita bertobat, menyesali dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, kita akan mendapat pengampunan. Jadi jangan sayangkan atau jangan cuekkan anak-anak muda. Kalau orang tua menyuruh, ayo mandi anakku, ayo ke gereja, ayo memuji Tuhan. Tinggalkan dulu handphonemu itu, tinggalkan dulu hobimu itu, ayo puji Tuhan. Beta, katanya sama suaminya ya, anom bahu menonton, katanya, bulai, sogok boy, jangan dibalikkan. Mulai ini gak terulang lagi nanti ma. Besok kan bisa lagi mar minggu. Jangan dibalikkan. Hobi yang utama, Tuhan yang kedua. Jangan menunggu hari esok untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sudah langsung nampak, nyata. Roh Tuhan ada bagi kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam berbagai macam rupa-rupa Tuhan, rupa-rupa karunia. Tuhan itu adalah satu, roh adalah satu. Sumbernya adalah satu dari Dia, yaitu Yesus Kristus yang Maha Pencipta, Maha Penyelamat, Penyembuh, Penghibur kita, yang memperdamaikan kita. Sehingga jauhlah dari kita pertikaian, jauhlah dari kita konflik. Karena kalau ada pertikaian, ada konflik, ada pertentangan, maka roh Tuhan tidak ada di situ. Yang ada adalah roh-roh lain yang menguasai hati kita sehingga kita berbuat semaunya kita, seinginnya kita, sehebatnya kita, tanpa kita mengenal karya Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui perayaan hari ini, hari Pentakosta, mari kita berani untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan berbagai macam karunia-karunia bagi kita. Di gereja ini yang selalu cool, santai saja. Jangan katakan tidak ada Tuhan di sini. Di gereja sana yang martopak-topak, jangan katakan tidak ada Tuhan di sana. Di gereja yang lain yang hanya di situ adanya penyembahan, pemujian, angkat tangan ya. Yang buta dapat melihat katanya ya. Yang lumpuh bukan hanya saja berdiri tapi sudah lari-lari katanya ya. Jangan katakan tidak ada Tuhan di sana. Berbeda-beda tapi satu karunia. Kalau semua gereja-gereja yang berbeda itu menyatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita gereja-gereja yang ada di dunia ini mengaku bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Jangan lagi kita berani mengatakan bahwa gereja itu adalah salah. Tapi bagaimana dalam perbedaan-perbedaan kita, dalam tradisi-tradisi kita, kita mengakui dalam iman kita bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Berkati Tuhan para orang tua kami lansia, berikan mereka kesehatan, semangat, kekuatan. Dan melalui orang tua kami ini, dapat kami lihat berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan sungguh sangat melimpah dalam
kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, para orang tua yang mendidik, mengajar, membimbing, menuntun anak-anak kami dalam pekerjaan kami setiap harinya. Kuatkan kami, berikan kami kesehatan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Dipenuhi oleh roh Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang akan mengikuti ujian ataupun yang sudah ujian. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dengan hikmat dan kemurahan, pengetahuan. Sehingga melalui apa yang mereka peroleh, melalui pendidikan pengetahuan mereka, mereka tidak sombong. Dan juga bahkan mereka tidak iri hati melihat teman-teman mereka lebih sukses, lebih pandai, lebih pintar dari mereka. Tapi biarlah mereka melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka dan selalu menyembah dan bersyukur atas segala karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang sakit, dirawat di rumah sakit. Nyonya Siregar, Happy Boru Panjaitan, Sintua T Sihaan, Sintua MT Simanjuntak, pemulihan Leo Martua Silalahi, Nyonya Simanjuntak Tiurlina Boru Saragi, Adelene Simatupang, Sintua VPT Silalahi, Raguel Eldrian Sihaloho, Nyonya Sitohang Boru Simanjuntak, Teti Boru Sitanggang, Nyonya Purba Boru Pakpahan, Hasi Holan Purba, Melki Silalahi, Nyonya B Sihite Boru Sihombing, Nyonya Nenggolan Elida Boru Sitorus, Nyonya Siboro Roslinda Boru Sigiro, Nyonya Tambunan Siti Hadayani Boru Sitorus, Nyonya Sihaan Boru Hutagaul, Samuel Butar-Butar Reinhard Pardede, Nyonya Sintua MT Raja Gugu Uli Arta Delima Boru Huta Barat, Nyonya Sianturi Boru Butar-Butar, Daniel Alfredo Tampu Bulon, Chandra Hutapea, Nyonya Sintua Bernardo H. Sitompul, Mardiana Rosalita Boru Huta Soit, Tarida Yakub Sihaan, Nyonya Awe Sihaan Boru Panjaitan, Manotang Sibuya, Nyonya Purba E Boru Huta Barat, Christopher Pandapotan Pakpahan, Sahat Pardamian Huta Barat, Sintua Priska B Boru Hutapea, Nyonya Dena Pitupulu Las Maria Boru Hutapea, Nyonya Munte Berliana Boru Manulang, Aris Panjaitan, Nyonya Simbolon Sintua Tinur Boru Barasa, Roland Manalsal Pasaribu, A Aritonang, Nyonya Yutan Silaban Gus Karyati Boru Simanjuntak, Nyonya Sidauruk Boru Silaban, Sintua Salman Purba, Nyonya calon Sintua C Simanjuntak Desi Boru Tobing yang sakit menahun. Nyonya Panjaitan Dumaria Boru Tampu Bolon, P Silalahi, Menara Huta Barat, Oka Arwan, Nyonya LSM Lumban Toruan Sone Boru Silitonga, Hotman Sibuwea, Nyonya NOP Siombing Boru Huta Galung, Maruli Butar-Butar, Sultan Panusunan Huta Galung, Nurdin Manurung, Nyonya Huta Uruk Boru Simanjuntak, Nyonya Asilaban Boru Simanjuntak, Nyonya Sitompul Sintua Nur Helena Boru Lubis, Marsakap Huta Barat, Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Bapa yang penuh dengan sumber kesembuhan, nama-nama yang telah kami sebutkan ini Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dengan ketulusan hati kami, menyebutkan nama-nama mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan penyembuhan secara jasmani dan rohani mereka, sehingga Tuhan mereka tetap bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan keluarga mereka yang merawat dan memberikan cinta kasih-Nya untuk keluarga kami yang sakit ini, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter dan tim medis rumah sakit yang memberikan dan jalan Tuhan memberikan pemulihan. Berkatilah Tuhan agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Seluruh program gerejamu Tuhan, baik Partangyangan, PHD, baik itu juga Tuhan kegiatan-kegiatan revitalisasi, dan bahkan Tuhan mau dibentuknya panitia Gotilon. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Karena kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan akan melimpah untuk seluruh jemaat-Mu. HKBP Pasar Minggu yang boleh menopangkan tangan mereka dari berbagai macam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan syukur kami Tuhan. Oleh karena satu nama Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Melalui putra-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan